Assalamualaikum lur. Assalamualaikum saudara semua. Encik-encik, tuan-tuan, puan, hari ni kita nak review tanaman sawit di tanah gambut. Ini varietasnya kalau nggak salah ada Topaz Topaz seri 2 atau 3 kemarin. Karena dia agak dicampur Nampak kita saksikan buahnya tidak begitu banyak, cuma buahnya sering ada. Di jalan ini ada dua varietas Sebelahnya itu Topaz dan yang di sini itu adalah Dampi Usia lebih kurang 2 tahun. Oke, kita lihat bentuk buahnya nih. Buahnya keliling. Kalau dia kan besar Karena kameranya kurang bagus juga Ini usia 2 tahun, buahnya udah keliling Ini salah satu sebelahnya tuh. Ini Topaz Buahnya lumayan besar. Ini tinggi batang lebih kurang 3 meter Di saat ini di bulan 3 bulan Maret tahun 2024 itu rata-rata track. Tapi kalau jenis bibit unggul tuh dia masih mendingan masih ada buah. Dan juga kita bukan review satu-satu Kemarin yang satu sebelah tadi saya bilang juga ada satu. Agak lumayan Nih buahnya masih lumayan. Kebunnya terawat Ini full tanah gambut. Ini tanah timbunan di jalan. Ini buahnya barusan dipanen semalam Yang sebelah ini Topaz, ini sebelahnya Dampi. Di sini rata-rata udah masyarakatnya udah menggunakan bibit unggul karena sudah ada pencerahannya juga dan menjadi perbandingan. Nih contohnya buahnya. Besar nih buahnya. Kalau kita ukur sama kaki lumayan. Varietas Dampi atau Sungai Pancur. Yang tadi di sini kita tengok spill Kita spill sebelahnya juga tuh. Lihat buahnya. Mantap kawan. Memang direkomendasikan tanah gambut memang cocok untuk varietas Dampi. Yang menjadi masalah sekarang nih di tanah gambut sering terjadi kayak gini nih. Ini daunnya mulai keriting sampai ke atasnya Nah nih. Ini tak tahu kenapa. Ada sekitaran beberapa itu kena juga. Ini kena juga. Tapi kalau di jalan-jalan varietasnya bagus. Nah, ini penyakit ini yang belum dapat kita simpulkan apakah dia unsur haranya itu kurang atau gimana Cuma kita kemarin udah melakukan riset, coba kita kasih itu CU lebih kurang 1/4 di celah ketiak dahan sama di bawah. Dan alhamdulillah 6 bulan ke depan tuh bagus. Kita kasih juga ureanya lebih kurang 1 kilo keliling. Selang 1 bulan kita kasih NPK Mutiara 1616 dan alhamdulillah bagus. Jadi kalau kawan-kawan yang punya sawitnya kayak gini nih, cepat diatasi. Apabila tidak diatasi akan daunnya semakin mengecil. Ini contohnya, daunnya akan mengecil dan kering. Dan bahkan bisa jadi kematian. Kayak gini nih. Ini udah mulai mengecil daunnya. Sampai ke ujung makin pendek, lama-lama dia akan mati. Jadi kalau kawan-kawan punya sawit yang kayak gini cepat diobati. Karena kemungkinan dua, di tanahnya kurang unsur hara atau gimana, dan penyakit salah satu yang tidak bisa kita rayap karena dia makan dari bawah. Karena gestur tanah gambut itu sering kena rayap. Tapi sebelum itu kita juga berinovasi juga mencari solusi gimana supaya bagus. Karena ada juga yang ini kemarin kena, cuma udah bagus. Tapi kalau untuk varietas Topaz ini dia kayaknya bagus di tanah gambut. Tak ada yang kena dari mulai tanam sampai setinggi 3 meteran. Nggak ada yang kena Cuma dia ada yang namanya buah hijau buah hijau kalau di tempat saya ini agak kurang, jadi disisip dengan tanaman baru itu. Buahnya tetap ada.
Walaupun di musim trek, ini yang saya bilang tadi, kalau yang di tepi jalan itu rata-ratanya bagus semua nih. Ini varietas Dampi. Sebelahnya tuh varietas ini Topaz ya. Nah, tuh buahnya. Coba kita lihat kan. Nah, mantap jos. Ini lahan ini lebih kurang 4 hektar. Di musim trek ini dia tembus 3,5 ton ya. Paling trek nih buahnya. Biasanya kalau 4 hektar dia dapat hampir 5 tonan lebih. Karena kalau info dari yang punya lahan, dia memang bersih tapi pupuk agak kurang katanya. Maklum lah. Yang juga orang yang punyanya jauh dari sini, yang mengerjakan orang-orang sini. Jadi kita tahu kan, dari piringan kita tampak tuh. Tapi buahnya lumayan bagus. Tuh. Buahnya besar-besar. Ini prediksi saya nih lebih kurang 30-an kilo nih. Ini Topaz. Yang ini disisip ya. Mana yang kurang bagus, buah hijau, rata-rata sini dicabut ya. Diganti lagi dengan yang bagus bibit unggul yang jelasnya. Yang ini masih Topaz ya. Kalau yang sebelahnya adalah Dampi. Ini juga kena penyakitnya nih. Karena tidak diobati nih jadi ini. Infonya katanya udah dipupuk juga, tapi saya yakin ini. Coba kita kasih CU, urea, sama NPK 616 mungkin bisa pulih kembali nih. Karena gestur dari penyakit mesin biasanya pelepahnya tuh lembut ya. Kalau dia terus lembut ya. Kayaknya kekurangan unsur haranya tanahnya gimana ya. Jadi kalau abang-abang atau bos-bos yang punya masukan, sila tag di kolom komentar ya. Karena kita masih berbagi sebagai petani kecil, ingin berinovasi, ingin berusaha supaya sawit kita maksimal ya. Oke, sambil kita cari rumput tadi, kita pulang. Oke, sampai dulu sini video kita kali ini. Ketemu lagi di lain waktu ya, dalam riset kelapa sawit. Mudah-mudahan bisa berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.